السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya warga Seruyan, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis pilihan, di mana kita akan membahas satu hadis yang berkaitan dengan kewajiban. Salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para orang tua itu untuk membiasakan anak-anak mereka agar melaksanakan perintah salat semenjak kecil. Itu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-salati li-sab'in, wadribuhum 'alaiha li-'ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Haditsun sahihun rawahu Tirmidzi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukuli mereka ketika masih malas untuk salat ketika sudah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentunya kaitan dengan judul kita pada kesempatan ini, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua, yang ini merupakan kewajiban. Jadi di awal hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum," perintahkanlah anak-anak kalian. Ini perintah dari siapa? Perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada kita sebagai orang tua. Dan hukum dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagai orang tua wajib bagi kita untuk melaksanakan hal-hal yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi kata Nabi SAW, "Muru," wahai para orang tua, perintahkanlah. Ini perintah dari Nabi SAW kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita. Dengan perintah apa? Dengan 3 perintah. Yang pertama adalah bis-salati wahum abna'u sab'in. Itu kita diperintahkan sebagai orang tua untuk menyuruh anak-anak kita salat ketika sudah berumur 7 tahun. Ya, itu perintah pertama. Anak kita umur 7 tahun disuruh salat. Ya, diingetin tiap waktu agar salat begitu. Kemudian perintah yang kedua, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Ini perintah yang kedua, agar kita memukul anak kita. Tentunya dalam hal ini memukul dengan pukulan yang mendidik, yang menjadikan mereka kemudian takut untuk meninggalkan salat. Ya, walaupun mungkin awalnya mereka meninggalkan melaksanakan salat mungkin karena takut hukuman dari kita, nggak apa-apa. Tapi nanti akan ketika mereka sudah terbiasa melakukan ibadah salat itu sendiri, maka itu akan
tertanam pada diri mereka kewajiban sholat tersebut, sehingga mereka akan betul-betul melaksanakannya karena Allah. Jadi kembali, perintah yang kedua adalah agar kita memukul mereka dengan pukulan yang mendidik ketika sudah berumur 10 tahun. Ya, perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian perintah yang ketiga dalam hadis ini adalah wa farriqu bainahum bil madaji'. Itu agar kita memisahkan tempat tidur anak kita ketika mereka sudah berumur 10 tahun khususnya. Ya, jadi tempat tidurnya itu hendaknya kita pisahkan. Ya. Baik itu sesama laki-laki, itu laki dengan laki ataupun perempuan dengan perempuan, apalagi beda jenis kelamin, laki dengan perempuan, ya lebih diutamakan lagi untuk dipisah tempat tidurnya. Kalaupun mungkin, ya kadang kamar kita terbatas, ya mungkin hanya punya 1-2 kamar, sedangkan anak kita mungkin sudah 2, 3, 4 anak, minimal pisah kasurnya itu. Ya, jangan sampai kemudian anak kita 2, 3 kemudian numpuk tidur di satu kasur, apalagi dengan selimut yang sama, apalagi misalnya berbeda jenis kelamin, ya menyatu tidurnya. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Minimal kasurnya itu dipisah atau ada sekat-sekatnya begitu. Ya, ada sekat-sekatnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan begitu. Itu perintah yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya faedah dari hadis ini juga, selain kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat, membiasakan mereka untuk sholat, kita ajari juga mereka. Ya, ajari juga mereka bagaimana tata cara sholat sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi jangan hanya disuruh sholat, sudah begitu saja, dibiarkan ya asal-asalan sholatnya. Tetap kita ajari perlahan, mungkin diajari doa-doanya, tata cara rukuknya seperti apa, tumakninahnya kayak apa, jadi dididik begitu. Ya, selain disuruh sholat juga diajari tata caranya. Kemudian juga faedah yang lain dari hadis ini, ya menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita dalam mendidik anak-anak kita itu, ya perhatian kita kepada anak-anak kita itu jangan hanya pada sebatas kebutuhan duniawinya saja. Jangan hanya pada sebatas keperluan dunianya saja. Ya kadang kita ketika melihat anak kita nggak makan, kita ya terasa susah, terasa gusar. Kenapa nggak makan? Kenapa nggak ini? Kadang kalau ketemu anak kita, pertama kali kita tanya adalah sudah makan belum? Ya, sudah gini belum? Semuanya kita tanya perkara dunia, sudah mandi belum? Ya, tapi kita lupa tentang perkara-perkara akhiratnya. Maka disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai perhatian kita itu hanya, ya, jangan sampai perhatian kita itu hanya sebatas pada perkara-perkara kebutuhan dunia mereka saja. Ya, sedangkan urusan akhirat, perkara akhirat mereka itu kita terbengkalaikan, kita lupakan. Maka ini salah seperti itu. Ya, makanya disebutkan dalam satu riwayat, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, saya pernah nginap di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu aku tidur, kata Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada istri beliau Maimunah adalah as-sallal ghulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah anak ini sudah sholat? Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya, apakah anak ini sudah sholat belum? Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar perhatian kita kepada anak-anak kita itu jangan hanya
sebatas urusan dunia, sedangkan urusan akhiratnya terbengkalai, kita tidak perhatikan. Dan terakhir ya kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah membiasakan anak-anak kita untuk sholat dari sejak dini mungkin, dan dia terbiasa dengan hal itu, maka manfaatnya tidak hanya sebatas pada anak itu terbiasa dengan sholat saja, tapi itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang lainnya. Ya sungguh, ya kalau seorang anak itu, ya ketahuilah, kalau seorang anak itu sudah bisa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, terkhusus perkara sholat ini, maka hak-hak orang tuanya akan lebih bisa dia jaga juga. Ya. Kalau seorang anak sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kepada orang tuanya juga dia pasti akan taat. Ini salah satu rahasia. Ya, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita? Ya, jadi selain manfaat dengan kita menyuruh anak kita itu sholat sejak kecil, sehingga nanti ketika sudah besar kita nggak repot-repot lagi nyuruh dia karena dia sudah terbiasa sejak kecil. Manfaat yang lainnya adalah ketika dia sudah terbiasa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hak-hak kita sebagai orang tuanya juga akan dia tunaikan, karena itu akan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Dan ini sudah banyak dirasakan oleh orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.